perlu kita buka sejarah, karena bahasa ulama sejarah masa lalu pedoman masa kini. Apa yang kita kerjakan saat ini akan menjadi pelajaran masa yang akan datang. Itu filsafat. Sejarah masa lalu, pedoman masa kini. Sejarah masa kini yang kita cetak sekarang ini adalah menjadi pedoman masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita banyak-banyak belajar sejarah. Karena dengan sejarah kita tahu bagaimana keadaan kita masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Hello. Masih tidur semua. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila. NKRI. Baru. Kalau belum itu masih tidur semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para rais syuriah tingkat cabang MWC yang kami banggakan, dari jajaran Tampiziyah, dari Bapak Haji Lalu Fathul Bahri sebagai ketua dan sekaligus sebagai bupati. Ini sejarah baru nih di Lombok Tengah ini, ketua Tampiziyah jadi bupati, wakil bupati juga dari unsur ketua, sekda juga ketua NU, PU juga ketua NU, PUPR juga ketua NU, termasuk juga Dikpor juga ketua NU Kabupaten Lombok Tengah. Ini sejarah baru di Kabupaten Lombok Tengah ini atas prakarsa daripada nanda kami Haji Lalu Fathul Bahri SIP. Kemudian ada juga di sini Bapak Kapolsek, rajin sekali Bapak Kapolsek ini sampai selesai insya Allah. Kemudian juga ada Bapak KUA, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praibardaya. Alhamdulillah beliau sangat rajin di acara-acara kita, acara Nahdlatul Ulama, dan juga para sesepuh Nahdlatul Ulama, santri-santriwati yang dari beberapa pondok pesantren yang hadir ke sini, antusiasnya untuk menghadiri konferensi kita. Alhamdulillah dari awal, dari sejak dini ditanam ke-NU-annya oleh para pimpinan-pimpinan pondok. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama saya tidak banyak menyebut satu persatu seperti Suherman tadi sampai 5 menit. Yang terhormat 5 menit sudah cukup, tercover semuanya sudah. Yang tidak disebut namanya jangan pula meroti. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang kita diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan selawat Nabi, kata guru saya Syekh Zakaria Abdullah Bela di Kajian Ngaji Al-Adhkarun Nawawiyah tahun 1977,
Mukarramah, beliau menyarankan apapun masyakil muskilah yang ada di hadapanmu, maka hendaklah kamu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun selawatnya itu, selawat nariyah, selawat tafrijiyah, selawat fatih, selawat an-nur zati, dan seterusnya, apapun yang penting selawat Nabi. Insya Allah yang jauh didekatkan, yang sulit akan dicernakkan, yang kerukut akan diluruskan berkat selawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dulu pada awalnya Kabul ini sulit cari orang sekolah. Begitu tamat SD langsung ngiring sepi sila. Lo ngaret doang dan suruh si nama. Tahun 1986 saya pulang dari Mekah. Kemudian saya pelajari Kabul ini, entah paling tinggal sekolah sanawiyah dan madrasah belum ada, SD ada, cuma selesai SD langsung ngaret sepi. Ini dulu. Ini Haji Abdul Salam tahu, ini yang tahu, yang beliau tahu bersama saya. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah, karena apa? Pengaruh daripada birokrasi. Nah, saya pulang dulu yang satu sarjana di Kabul ini, ada satu orang, yang lain ini. Sehingga saya buka madrasah di Darek, alhamdulillah Kabul satu kelas. Kemudian Batu Jengkis, Muntung Sapa, Muntung Ajang satu kelas, Pelambi satu kelas, karena Pelambi belum ada sanawiyahnya. Ungge Darek satu kelas, sampai 4 kelas 5 kelas sanawiyahnya. Saya tekankan, saya mondokkan, saya didik, dan alhamdulillah semua anak-anak kami, alumni kami sampai aliyah melanjutkan sekolahnya ke universitas. Samangkinan niki Pak Bupati susah di Kabul ini, bukan susah cari sarjana, susah sampai kita tolong sarjana, saking banyaknya sarjana di Kabul. Dan tidak tutup kemungkinan sudah berapa yang masuk Ma'had Ali di situ Bondo. Nah, niki alhamdulillah wa syukrillah. Dulu sekolah ini tepatnya di Lepek nama kampungnya. Allah yarham Tangguru Faisal, dia di Aran Menu. Ustaz Bekeran dan Lepek itu cari pasir laut. Lepek ini kelemes, tersaling susah Bekeran aran Lapai. Nah, waktu itu dimasyhur dengan desa kampung Lapai, almarhum Ustaz Bekeran, karena dia yang ngamarin. Di sini ada 2 tuan guru. Pertama tuan guru Ustaz Lalu Bekeran, dan juga dari Sangku guru main yang kenal dengan ayahnya Taqiyuddin Mansur. Sehingga alhamdulillah 100% di Kabul niki adalah Nahdlatul Ulama. 100% Nahdlatul Ulama. Datanglah PKI, alhamdulillah terhalang sama Nahdlatul Ulama dan terhalang sama PNI. Ada 2. Kalau tidak ada Nahdlatul Ulama, Kabul ini semua akan jadi OT, orang terlibat pada saat itu. Dan saya tahu betul, sekalipun saya masih kecil, saya belajar sama Aleh. Saya tanya almarhum Haji Makbul dari Bulur Giji, sehingga Kabul ini terlindungi dari PKI, tidak bisa masuk PKI di Kabul ini. Karena apa? Nahdlatul Ulama. Kalau tidak ada Nahdlatul Ulama, kemungkinan besar Kabul ini mayoritas akan masuk PKI. Tetapi berkat Nahdlatul Ulama, maka alhamdulillah Kabul niki terselamat dari ajaran komunisme sampai sekarang. Maka warga Kabul didik lo tam kena NU didik lo tam, didik lo lalu pikas di NU, karena banyak jasanya Nahdlatul Ulama di Kabul.
maka perlu kita buka sejarah. Karena bahasa ulama, sejarah masa lalu pedoman masa kini. Apa yang kita kerjakan saat ini akan menjadi pelajaran masa yang akan datang. Itu filsafat. Sejarah masa lalu, pedoman masa kini. Sejarah masa kini yang kita cetak sekarang ini adalah menjadi pedoman masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita banyak-banyak belajar sejarah. Karena dengan sejarah kita tahu bagaimana keadaan kita masa lalu. Nah niki, maka unggul sampai sekarang bilang apa? Lu berdasar, mulai tua lalu berdasar. Lebih kota Kabul dari unggul sekarang. Ada orang unggul kepala desanya ada di mana Pak kepala desa? Tidak ada sanawiyahnya, tidak ada aliyahnya, tidak ada SMA-nya, yang ada ibtidaiyah sama SD. Unggul. Ini kepala desanya. Supaya kita jangan ngumpet, jangan fitnah orang di depan kepala desa, ini fakta. Maka saya anjurkan kepada Bapak Kepala Desa, coba Kepala Desa berupaya, berusaha. Saya tidak takut disaingi. Secara bisnis, saya tidak akan izinkan Kabul buka sanawiyah. Kenapa? Sumber murid. Tapi saya yakin, sekalipun saya buka sanawiyah, saya buka SMP, saya buka segala-galanya, alhamdulillah muridnya tetap ada. Kalau secara bisnis yang saya tidak akan buka di Muntun Sapah, Muntun Ngajang, Batu Jangkih, karena sumber murid. Untuk apa kita buka? Berarti kita akan membuat saingan sendiri. Tetapi bukan itu yang saya inginkan dari pembukaan lembaga-lembaga pendidikan ini, adalah untuk mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa. Semakin berkualitas sebuah pendidikan, maka semakin orang datang. Tidak ada salahnya kita belajar sama Alfamart, Indomart, kita belajar di sana. Apa yang kita pelajari dari mereka? Dan mereka orang-orang Alfamart, orang-orang Indomart itu tidak mau memasang toko di sini. Dia mau pasang toko di tempat yang ramai. Kenapa? Dia pede. Apa kepedeannya? Bersaing. Kebersihannya, ketertibannya, kemudian pelayanannya, senyum-senyumnya, sehingga orang yang dulu belanja di Alfamart itu yang pakai mobil, kemudian yang pakai mobil mewah, datang dari jauh-jauh turun ke Alfamart. Untuk apa? Belanja. Padahal di depan rumahnya ada air seperti ini, ada di rumahnya, tapi kenapa harus belanja di Alfamart? Begitu juga pendidikan. Sekalipun di sini ada pendidikan SD, di sini ada pendidikan ibtidaiyah atau SDTT misalnya, jangan takut buka SD. Apa yang harus kita saingi? Kebersihan, ketertiban, kedisiplinan, dan manajemen. Ini yang harus kita pelajari. Maka saya tidak pernah takut membuka sanawiyah di sana, membuka SMP di sana, lembaga-lembaga yang memang pendirinya adalah alumni saya. Dan alhamdulillah wa syukrillah, di Kabul maupun di Batu Jangkis itu tidak lepas daripada alumni saya dan alumni Al-Maghfur Tuan Faisal, dan alumninya Tuan Guru Mansur Abbas di Bundi. Tidak lepas dari itu. Siapapun apapun sekolah, pasti dulu sekolahnya di mana? Oh, di sini dulu. Sekolahnya di mana? Oh, di sini dulu. Karena mereka itu banyak jasanya, penyebaran agama, juga membentengi ideologi, termasuk juga Tuan Said Glogor. Jangan dilupakan sejarah. Orang yang lupa sejarah tidak punya arah. Maka masuk Wahabi, tamen Wahabi. Karena tidak punya sejarah dan tidak punya arah. Maka sekarang yang kita takuti,
Yang kita jaga di kabupaten kita adalah aliran-aliran Wahabi. Tadi protokol, dengan protokol, jangan bilang ustaz. Saya simak dari awal bicara, simak, karena ada rumus-rumusannya. Kalau ustaz itu biasanya kelompok lain, nggak usah kita sebut, menjadi masalah. Itu jangan ustaz. Nah ini, maka saya tanya, di mana ada anak mana itu? Anak Mambal dulu, kok begitu? Apanya yang salah? Ustaz. Jangan salah, tidak boleh salah. Nama seperti nama saya, jangan ma'rif. Ma'arif pemberian orang tua saya. Dua kesalahan yang patah. Yang lain tidak memperhatikan, tapi semua saya perhatikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah ini, terbiasa, disiplin, konsekuen dan konsisten. Dan alhamdulillah wa syukurillah, saya anjurkan dulu, Allah yarham Mama Aleh, Elis di madrasah juga Mama Aleh, memilih kang Elis tidak tanah, tidak tanah kun Mama Aleh, tanah Allah Taala masih luas. Alhamdulillah saya rapat di sini dulu untuk pembebasan tanah. Yang dulunya saya ingin di sini supaya agak tinggi, tapi tidak apa-apa, yang penting di tempat inilah. Maunya di sana saya tidak mau, akan sepi kalau di sana. Saya bilang di sini harus ya. Nanti sampai tu rame, lamun teh akan sepi gitu. Nah niki, dan alhamdulillah bisa dibebaskan tanah ini dengan kerelaan sahibul pemilik tanah. Kita bebaskan. Dan ini pun dibebaskan dengan cara kelompok. Saya rapat, karena saya pertama kali mengadakan sama kakanda saya Al-Maghfur Tuan Guru Nuruddin. Saya berdua ada tanah saya tapi jauh dari desa. Maka saya kumpulkan masyarakat-masyarakat, rapat di masing-masing desa dengan Al-Maghfur Tuan Guru Nuruddin. Pertama rapat di rumah saya, rapat kedua di rumah beliau, rapat ketiga di Mentoka, rapat keempat di di Ungge, rapat kelima di Pelambe, rapat keenam di Kabul, rapat ketujuh niki di Betujiri. Sehingga alhamdulillah dapat saya bebaskan tanah 52 hari, tanah pribadi 12 hari, sehingga 70 hari. Dan saya bangun di sana pondok perempuan dan pondok laki-laki yang kita nikmati sekarang ini. Karena saya berhasil kayak diundang oleh Tuan Guru Khairi, almarhum guru saya. Karena beliau juga kendalanya tidak punya tanah. Maka begini Tuan Guru, saya berikan masukan. Lemak mengundang aneh, tiang wajah jadi pimpinan rapat lemak. Datanglah saya ke Beransa. Saya pimpinan rapat. Dan alhamdulillah pada waktu itu dapat tanah 48 hari. Kemudian ada hubungan dengan Pemda, maka Pemda menghibahkan, membelikan tanah, sehingga berjumlah 92 hari di Beransa. Diketahui oleh Tuan Guru Turmuzi Badarudin, saya dipanggil lagi untuk SMK, tempat berdiri SMK Qamarul Huda. Kemudian Tuan Guru Muhammad Nur Merta Tombok, kendalanya juga tidak ada tanah, saya diundang untuk musyawarah pembelian tanah. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih 1 hektar tanahnya Nurul Ulum. Semuanya itu gotong royong, semangat daripada warga Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI. Jangan tidur. Tidak boleh tidur. Berikutnya yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik kami pengurus Yayasan Manbaul Ulum. Nama ini juga sedikit tidak disetujui dulu oleh Al-Maghfur Tuan Guru Pesa. Belik lalu dia pasti.
Leganeh mudah-mudahan jadi belik bahasa. Karena mamba niki artinya sumber air. Sumber air. Sementara manhal tempat mencicit ilmu. Marakayan kenyeruh itu manhal. Manhal seorang kenyeruh niki muna besu nyeti. Itu filosofinya. Kemudian manhalul ma'arif juga diberi nama oleh Al-Maghfur Tuan Guru Pesa. Namanya manhalul ma'arif. Ma'arif ini gudang ilmu, gudang hikmah. Maka diberi nama manhalul ma'arif. Kemudian manhalul ulum. Nah, kemudian muncullah yang ini. Kabul ini diberi nama manbaul ulum. Sebenarnya Al-Maghfur pada waktu nggak setuju. Lagu ampurayan tuh wah jari akte. Amun jadi nu aneh, mudah-mudahan jadi sumber ilmu pasti. Yibasin Al-Maghfur. Karena apa? Terlalu gede namanya kalau manba. Sumber dari segala-galanya. Marakayen bendungan niki, bendungan Batu Jai. Kemudian itu mambaknya. Telapah niki dari sana sumber airnya. Sehingga diberi nama manbaul ulum. Dan alhamdulillah dulu tidak seperti ini. Tetapi alhamdulillah merangkak dan merangkak sehingga alhamdulillah bisa berdiri seperti ini sekalipun tidak seberapa bantuan daripada pemerintah. Tetapi semangat Nahdlatul Ulama, maka yang tidak ada menjadi ada, yang tidak akan jadi menjadi jadi berkat semangat persatuan dan kesatuan. Berikutnya yang sampaikan kepada warga Nahdliyin, terutama pengurus yang akan mengurus Nahdlatul Ulama, janganlah jadi pengurus yang sulit diurus. Pilihlah pengurus yang mau mengurus Nahdlatul Ulama. Karena ulama bilang apa? Apa yang saya berikan untuk Nahdlatul Ulama? Jangan apa yang saya dapat dari Nahdlatul Ulama. Ada dua pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, apa yang saya berikan untuk Nahdlatul Ulama? Seperti saya. Apa yang saya dapat dari Nahdlatul Ulama? Apa yang saya berikan kepada Nahdlatul Ulama? Saya berikan kepada Nahdlatul Ulama umur saya, pikiran saya. Sekalipun saya tidak akan jadi pengurus, tetap saya akan mengurus kemajuan, kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Apa yang kita peroleh? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau apa yang kita dapat dari Nahdlatul Ulama, minggir, jangan jadi pengurus, karena akan kualat sendiri. Banyak orang-orang yang cari makan di Nahdlatul Ulama, banyak orang yang mencari jabatan melalui Nahdlatul Ulama, tetapi tidak ada barokahnya sama sekali. Tetapi orang yang berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama menjadi pejabat, contoh saja Fathul Bahri. Contoh saya Pak, dari bawah dia, tapi dia bekerja untuk NU. NU buat partai, dia masuk partainya NU. Karena leburnya kemarin, maka dia masuk Gerindra. Sekarang di Gerindra beliau. Dan insya Allah akan mengantar dia minimal jadi bupati lagi. Minimal jadi bupati lagi. Syukur kalau nanti menjadi NTB 1. Kita doakan. Kita doakan, pilihlah jabatan yang empuk, yang baik, yang punya kebijakan, orang-orang Nahdlatul Ulama. Bagaimana Pak John? Wah, ini Pak John ini kalau tidak jadi sekretaris NU tidak akan bisa jadi kabid. Tapi barokah NU. Ini Pak John ini berkat NU ini. Jangan macam-macam sama NU Pak John. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi hidup kita. Saya tidak perpanjangkan. Yang jelas saya akhiri dengan ijazah. Ijazah ini
ijazah yang tiang akhiri catat merekam. Apabila dicatat dan rekam, kata guru saya, bacalah setiap rekaat sujud terakhir dari rekaat terakhir. Setiap sembahyang yang 5 waktu 3 kali saya baca. Kalau dendai 3 kali berdarek bega-bega anjing andang-andang. Baca setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata guru saya, diampuni dosa-dosa kita yang masih kita ingat dan dosa-dosa kita yang sudah kita lupakan. Ya basen guru niki, Rabbi inni zolamtu nafsi zulma faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbi inni zolamtu nafsi zulma faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Beri-beri Rabbi inni zolamtu nafsi zulman faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bahasa guru ketiak, kita akan mendapat ampunan Allah dosa-dosa kita yang masih kita ingat dan dosa-dosa kita yang sudah kita lupakan. Bahasa nendah, ingatlah wahai anakku, katanya beliau, sesungguhnya dosa itu menyebabkan tersumbatnya rezeki kita. Kalau dosa itu tidak kita mohon ampun, beristighfar kepada Allah. Ingatlah wahai anakku, kata beliau, dosa itu menyebabkan tersumbatnya rezeki. Oleh karena itu, selalulah kita beristighfar, munajat kepada Allah. Saya ijazahkan ge? Saya ijazahkan ge? Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.